Bertemu lagi dengan saya Surya di channel PSK pada sebuah koma. Narasumber kita kali ini Mas Indra. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, jangan lupa buat teman-teman subscribe, like, dan share biar teman-teman selalu dapat cerita terbaru dari kami. Selamat malam Mas Indra. Selamat malam Mas Surya. Gimana kabarnya Mas Indra? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar Mas Indra ini punya banyak, nggak cuma satu dua, banyak mungkin ya, cerita-cerita yang mungkin di luar nalar manusia lah, cerita mistis lah. Gimana Mas? Ada, ini mungkin bisa dibilang berkesan sekali. Waktu itu saya kan ke Sulawesi, kebetulan kan rumah ibu saya kan dari Sulawesi. Ya, Sulawesi Tengah. Pada satu waktu itu saya dimintain tolong untuk tidur di tempat saudara ibu. Ketika saya mulai tinggal di sana, itu hawa-hawanya terasa aneh. Jadi terasa aneh. Rumah itu agak angker gitu, hawanya gitu. Hawanya, jadi yang biasanya itu kesannya terang, menyenangkan, enak, ini kok pada satu waktu kok terasa kok ini, mungkin kalau orang Jawa bilang suwung ya. Suwung ya. Suwung. Itu penasaran, saya coba tanya-tanya ke sana kemari. Kebetulan ada gosip itu bilang katanya rumah itu ada ditanamin sesuatu hal yang itu berakibat kepada si pemilik rumahnya sering sakit-sakitan. Maaf saya potong, bukan kita bersungguhan, mungkin kalau orang Jawa atau sejenis telur santet gitu Ya, mungkin. sejenis telur santet yang katanya orang sana itu ditanam di dalam kamar. Mungkin karena kebetulan kan almarhum om saya orang pembisnis ya. Sampai beberapa hari sana itu penasaran, mungkin karena jiwa penasaran saya sampai minta izin pada pemilik rumah untuk mencoba untuk meniduri kamarnya. Karena isunya kalau nempatin di sana tidur di kamar yang ditanam itu pasti sakit. Yang waktu itu yang saya tahu beliau sampai kencing darah dan lain sebagainya. Yang berdasarkan gosip juga tujuannya adalah untuk membunuh. Faktor persaingan bisnis atau apa saya kurang paham. Akhirnya diizinkanlah saya untuk tidur di kamar. Saya bingung waktu itu caranya gimana ya, karena penasaran ya. Akhirnya saya berinisiatif, ya udahlah saya nekat minta izin tidur di kamarnya. Sebelum itu semua saya nyoba ambil air wudhu. Keanehan pertama yang terjadi ketika saya mulai berniat dan saya mengambil air wudhu, itu kuping saya berdenging. Jadi bunyi ini itu nggak berhenti sampai wudhu saya selesai, terus saya pakai sarung dan lain sebagainya masuk ke dalam sampai kamarnya. Wudhunya nyingnya itu nggak hilang, nyingnya tidak hilang. Kemudian saya sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat saya berwasilah seperti yang pernah saya belajar berwasilah pada beliau seperti yang saya pernah belajar ngaji dulu. Nah yang saya heran kan selama dari saya berwudu sampai saya selesai sholat sampai saya berwasilah, nying itu tidak pernah hilang. Nying di telinga saya tidak pernah hilang. Terus saya cuma ya udah nggak saya kubri, saya tetap jalan. Setelah berwasilah saya bersolawatlah, berzikir dan lain sebagainya. Coba tidur di tempat itu. Mencoba tidur di tempat itu bisa mimpi ya, karena rasa penasaran saya kan di dalam kamar yang bersangkutan itu yang tidak pernah hilang. Tiba-tiba entah kenapa Itu Mas Indra masuk ke kamar sekitar jam berapa? udah jam 10 ke atas, malam jam 10 ke atas. Dan memang hal yang lumrah umum ya di samping dingin di telinga itu selama saya proses dari wudhu sampai sholat itu rasa merinding nggak pernah hilang. Jadi nying tapi sebentar merinding. Tapi saya mencoba untuk masa bodoh lah. Prinsip saya madep ke Tuhan kok. Sampai pada satu waktu mata saya terasa berat, pingin tidur, ngantuk sekali, pingin tidur. Tapi anehnya ketika saya pingin menyudahi selalu ada suara yang sedemikian lembut itu menyatakan jangan tidur. Ini ada gerakan untuk menyuruh saya untuk tidak boleh tidur, tahan jangan tidur. Ya karena saya tidak paham ya, samping itu sudah terlanjur menunduk sekali. Setelah akhirnya saya selesaikan ritual itu, peribadahan itu, saya gulung sajadah apa semua saya rapikan, terus mulailah saya rebahan di tempat tidurnya beliau. Sambil saya bertanya-tanya sampai saya selesai beribadah, sampai saya rebahan, ini kok dengung di telinga saya tidak pernah hilang. Terus ya sudahlah, saya cuma sambil berdoa mohon keselamatan, terus saya tidur. Seketika saya sempat hilang sudah mulai tertidur, tiba-tiba itu saya terbangun dengan posisi
sangat jauh. Posisinya waktu itu lurus begini. Cuma mulut saya seperti dibungkam sampai nuwun sewu, sampai mungkin bibir saya sampai membelok gitu kan, seperti dipegang, tangan seperti dipegang, kaki seperti dipegang, dan itu terasa kayak dipegang. Langsung. Saya kaget, mau ngomong nggak bisa, cuma gitu kan. Terus tiba-tiba itu hawa kamar berubah menjadi panas, terus dada saya menjadi panas. Ada sesuatu itu yang memaksakan masuk di dalam diri saya melalui dada, jadi berpusar. Jadi dada itu kayak dimuter gitu. Jadi dia maksa saya masuk. Saya masuk, terasa tekanannya, terasa nafas saya itu bukan ketinggian ya Mas ya, jadi memang terasa. Saya jadi mau berdoa nggak Mas. Tapi posisi Mas Indra pas itu berarti bangun, melek Mas, melek itu berarti ya, melek gini, jadi kayak orang bingung, panik terus, saya panik, ini apa tidak terlihat. Saya bingung, saya sampai mau baca nggak bisa. Ya udah, saya coba baca dalam hati, tetap bertahan karena waktu itu tekanan di dada semakin besar. Yang anehnya itu seketika tekanan di dada semakin besar, badan saya itu terasa mulai ngambang Mas. Ini hak, makanya percaya nggak percaya, saya ngerasa sendiri itu badan saya kayak naik dari kasur. Tapi posisinya Mas Indra itu tidur ya? Tidur, saya tidur terus. Kayak naik gitu ya berarti? Seperti naik lah. Ketika seperti naik itu tiba-tiba, ini mungkin kuasa Tuhan ya, kita tidak akan pernah bisa melepaskan dari kuasa Tuhan itu. Dari dada, saya dengar dari dada sebelah kiri itu ada semacam suara yang besar, suara yang mungkin menurut saya itu kesan suaranya sangat berwibawa. Jadi suara itu melafalkan sholawat, jadi membaca sholawat. Ketika suara itu melafalkan sholawat yang diulang-ulang sambil badan saya mulai mengambang, tangan saya bisa bergerak. Cuma posisi mulut saya masih kayak terkungkam, bukan dipegang, kaki saya nggak masih dipegang. Jadi tangan saya mulai terbuka terus seperti memegang sesuatu. Jadi dari sini mengarah ke dada, seperti memegang sesuatu yang mau masuk ke dalam dada itu, kurang lebih segini. Itu terasa di tangan, memegang sesuatu. Jadi suara itu terus bersolat, tangan saya dibimbing megang, terus melemparkan. Ketika melempar, tahu-tahu balik nyerang lagi lebih keras lagi. Jadi berarti mungkin itu maksudnya untuk dibuang gitu ya? Mungkin untuk dibuang. Cuma beberapa detik langsung datang lagi lebih kencang. Jadi terus ini begini terus kayak nahan. Jadi kayak menahan beban yang itu memang terasa. Walaupun saya tidak melihat wujudnya, tapi fisiknya terasa. Hawa panas di tangan itu, terus tekanan di dadanya terasa. Ini bunyi terus. Pada sampai satu titik itu saya sudah pasrah lah. Udah, pokoknya ini saya percaya sama Tuhan karena ini sudah ada. Tiba-tiba ini yang luar biasanya sehingga saya menganggap ini berkesan sekali. Posisi tidur saya, anggaplah ini dipan. Ya. Posisi tidur saya seperti ini dengan posisi badan saya mengambang satu jengkal. Dipan. Di batas dipan ini lantai tempat saya sholat tadi, ini ada jendela itu tertutup ada. Tiba-tiba tirai itu terbuka seperti tertiup angin, saya melihat, dan muncullah sosok yang saya tidak tahu itu sosok itu siapa. Beliau itu memakai seperti sorban kecil, entah itu sorban atau apa, tapi bukan songkok ya, sorban kecil, berkumis, wajahnya itu ganteng Mas, teduh gitu ya? Teduh. Terus beliau itu pakai jubah hitam, cuma nengok ke saya begini, kemudian jalan mendekati saya itu yang anehnya, jubahnya itu menyenggol tubuh saya, itu terasa, memang itu nyata, bukan transparan apa, wujud, benar-benar wujud. Cuma sambil senyum, mendekat, jubahnya nempel di sini, kemudian tangannya itu megang kaki saya, cuma sambil senyum, assalamualaikum, terus megang, simple, beliau cuma baca bismillahirrahmanirrahim, terus cuma digosok gini, hilang. Jadi yang ini tetap berbunyi sholawat, tiba-tiba hilang, terus badan saya langsung turun, jatuh, kemudian kan sholawatnya berhenti ini, yang entah saya nggak tahu itu yang bersolawat siapa itu berhenti. Setelah itu hilang, itu jatuh, saya jatuh, beliau terus ngeliatin saya sambil senyum, terus pamit, cepat ngucap salam, assalamualaikum, pergi. Mas Indra itu pas beliaunya bilang salam, Mas Indra sudah bisa jawab waalaikumsalam itu udah bisa? Mulutnya udah bisa ya? Bisa, sudah bisa jawab, dan saya benar-benar melihat, saya nggak tahu mau bilang gimana ya, bukan model hilang celing gitu enggak. Tapi
iya hilang begitu saja, tapi kelebatannya seperti kelihatan seperti itu. Terus tirainya ya tiba-tiba turun lagi. Tirai itu sampai kedorong sampai langit-langit. Alhamdulillah yang saya rasakan setelah itu keadaan rumah enak, menenangkan sudah. Dan kebetulan tante saya sudah nggak sakit-sakitan. Alhamdulillah. Itu berarti buat pengalaman kita semua. Itulah kenapa saya bilang itu teramat sangat berkesan bagi saya, karena ada sosok yang wallahu alam ya, entah itu siapa, dan itu nyata. Ada lagi Mas Indra cerita yang menurut kita semua itu di luar nalar itu, ada lagi? Ada Mas, kalau ini juga saya anggap berkesan. Ini benar-benar berkesan karena sebutlah dulu saya punya teman, dia merantau ke Jawa Barat, merantau bekerja di sana ke Jawa Barat sampai akhirnya selesai perantauannya beliau, dia pulang ke Semarang terus menunjukkan ini hasil perantauan saya, ini saya dihadiahin ini, bawa aja dulu. Ya udah, saya bawa berapa lama itu baik-baik saja sampai saya waktu sempat kerja di Jogja di tempat kakak saya itu juga saya bawa. Sampai kemudian saya kembali lagi ke Semarang, yang anehnya mulai kelihatan. Kakak saya datang ke Semarang dengan agak, nggak juga marah-marah ya, cuma sambat, mengeluh. Barangmu ketinggalan, semenjak ada barang ini di rumah, anak sering nangis. Dan hawanya tuh aneh. Penting ini bawa aja, jangan ditinggal. Saya bilang nggak ada maksud ditinggal, memang ketinggalan. Lagi sudah beberapa lama barang di Semarang itu, kemudian teman-teman saya itu datang mempertanyakan. Saya bilang ya kalau kamu mau bawa aja, kan memang barang. Kalau saya memang senang, mau bawa. Akhirnya dibawa lah oleh dia. Dibawa, tidak lama beberapa hari setelah dia membawa itu, dia datang lagi ke saya. Ya kenapa? Kok semenjak ada barang ini di rumah, anak saya yang masih bayi selalu nangis. Sejak golok itu dibawa ke rumahnya tadi? Selalu nangis, nggak pernah. Terus sahabat di rumah jadi aneh. Dan yang pasti itu anaknya ya kayak orang Jawa bilang kesawan, kayak nangis terus dan lain sebagainya. Menurutmu gimana? Iya, saya bilang gimana? Apa barang ini ada isinya? Bisa jadi iya, mungkin saya bilang bisa jadi mungkin iya itu ada isinya. Terus kamu maunya gimana? Saya nanya ke dia. Terus aku senang barangnya itu ini. Apa mungkin gara-gara ini? Gara-gara mungkin pernah perginya tadi ya. Bisa jadi, tapi dia tidak berani. Ya udah tak tolonglah, aku yang ngerjakan. Saya rusak. Jadi pernak-pernik yang ada itu dari yang ikat kain merah, ada ikat kain hitam, putih. Saya gunting, terus saya buka, saya rusak. Ya ada pasirnya, ada entah itu mungkin pasir kuburan, mungkin yang masih nggak berani sebutan. Kok aneh, kok ada pasirnya, ada tulisan-tulisan mungkin raja dan lain sebagainya. Terus ada kembang-kembangnya sudah kering, saya rusak, saya buanglah itu di pertigaan, saya pecah pertigaan dan perempatan. Nah, terus ada juga yang saya bakar juga. Sudah saya bilang udah ini buat yang nah, nanti kalau lagi gimana ya, kalau lagi gimana baru kita ikhtiar ke orang lain. Saya bilang kan seperti itu. Malam harinya kira-kira jam, saya ingat itu sekitar jam 11-an. Malam harinya jam 11 saya mau tidur, tiba-tiba kuping saya bunyi. Saya kaget, lah saya ini pernah ngalamin kuping bunyi seperti ya, yang tadi, yang cerita pertama tadi ya. Ini ada apa sih? Kok tiba-tiba perasaan saya nggak enak, dan kamar itu nuansanya berubah. Jadi yang tadinya hawanya mungkin segar, hawa udaranya segar, itu rasanya seperti ampak. Seperti udaranya aneh, nggak enak. Cuma saya ya udahlah, gak tak kudis mungkin perasaan saya. Cuma saya terus rebahan, tapi saya mikir ini tanda-tanda ini. Saya sudah rebahan, dengung di telinga saya nggak pernah hilang. Cuma saya karena belum tahu subjek dari dengung itu. Kalau yang pertama kita tahu subjeknya, karena memang mau masuk ke dalam kamar. Yang kedua saya benar-benar nggak ngeh itu apa kan isinya. Terus saya tidur. Ketika saya sudah mulai terlelap, dalam tidur saya itu saya ngelihat itu ada sinar merah itu masuk dari jendela. Cuma sinar setitik tapi warna merah. Sinar setitik warna merah. Saya bilang itu apa Pak, habis masuk
dalam jendela. Itu dalam tidur, saya malam tidur ya, tidur. Mungkin itu mimpi ya, tapi saya nggak tahu. Itu tiba-tiba ketika sinar merah itu sudah masuk ke dalam kamar, saya terbangun karena kaget. Telinga saya itu masih bunyi dengung tapi semakin kencang. Terus kayak ada, jadi seperti kayak suara orang nyari sinyal radio. Kerasak. Jadi ketika kresek itu sudah hilang, saya waktu nengok buka mata saya, itu langsung saya terbangun. Di depan saya pocongan, Mas. Pocongan, dan itu berbentuk nyata, tidak transparan, tidak apa, memang wujud pocongan itu berdiri. Jadi sejajar terus saya tidur, sejajar itu pocongan. Jarak mungkin sekitar 1 meter gitu. Enggak 1 meter, Mas. Jadi ibarat ini kaki saya, ini udah batas dipan, pocongannya udah berdiri di sini. Kaget. Saya baca doa-doa, dia cuma ngeliatin terus meloncatin ke saya gitu, mau nebuk saya ngindarin. Saya menghindar, terus saya sambil baca doa, saya sikut kerasan, Mas. Jadi saya menyikut tubuhnya, saya dorong, terus saya dorong pakai kaki dengan pikiran saya ini udah jatuh nih, posisinya saya belakangnya. Saya lihat ke bawah, udah nggak ada pocongannya. Itu terus saya bingung, ini nggak ada apa kok tiba-tiba ada pocongan di kamar. Maaf, saya potong Mas Indra. Itu berarti jadinya lihat persis mukanya seperti apa? Alhamdulillah lihat persis, Mas. Lihat persis nyata. Mukanya seperti apa? Hitam, Kosong. kosong hancur, cuma bola matanya masih ada nggak? Cuma kadang ada orang menggambarkan tidak ada bola matanya atau mata merahnya atau gimana. Cuma ini saya lihat bola matanya masih ada, cuma nyatu. Udah saya nyoba untuk tidur lagi sambil mikir ini ada apa. Udahlah, saya berdoa, saya tidur. Yang saya rasakan waktu itu, saya balik kanan lah, jenengnya orang mungkin tidur kan merubah posisi, kok kayak menurut sesuatu itu. Saya mikir, perasaan bantal saya cuma 1, kenapa ini ada 2? Terus saya buka mata saya, itu yang paling berkesan, Mas. Jadi wajah pocongan itu dengan wajah saya dekat, Depan gitu. dekat. Jadi ya dengan baju lusuhnya dia ya, cuma tidak ada kesan darah-darah, kayak baju putih yang krem coklat kotor tak. Tapi dengan wajah kehitamannya, dengan mata yang melihat ke mata saya, cuma wajahnya hancur, Mas, rusak, gosong, cenderung hitam. Yang kedua itu saya kaget, terus langsung saya dorong jatuh, terus saya udah nekat, udah nggak ngindarin lagi, karena saya merasa ini wujud, dipegang bisa, didorong bisa. Jatuh dari dipan, saya kejar lagi, udah nggak ada. Udah malam pertama itu saya nggak bisa tidur. Saya sengaja mulai ngantuk gitu, bikin kopi. Itu sampai malam kedua ada lagi. Jadi yang sering menampakkan pocong itu sampai 3. Kebetulan dengan wajah yang rusak semua. Hanya ada satu pocong yang saya lihat itu matanya cenderung bersinar. Entah itu memang matanya merah atau menunjukkan sinar aku, saya nggak paham. Cuma matanya yang salah satunya merah, tapi dengan wajah yang sama, rusak semua. Rusak, ada yang sudah sampai kelihatan tulang-tulangnya dan lain sebagainya. Dan itu saya hampir 1 minggu Kejar pocong itu. Saya nggak tahu apakah saya dikejar atau enggak, karena saya nggak sakit, Mas. Ya saya heran, ini apa aku disantet, apa ada yang nggak sama. Tapi sifatnya cuma menampakkan, mengganggu, entah menggoda, tahu-tahu tidur mulai ada. Tapi saya nggak sakit, tidak merasa sakit, tidak merasa demam apa dan lain sebagainya, enggak. Tapi ya kelihatan terus wujud selama hampir seminggu. Ya kok bisa setelah seminggu bisa hilang, Mas Indra? Paham, sampai pada satu waktu itu saya ditelepon, dia nelpon, say hello, tanya apa kabar semua dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Terus saya mencoba, terus untuk curhatnya aku masih kacau, ya bilang, kenapa? Ini kok kayak ada penampakan, ya bilang, seperti itu. Terus dia kan ketawa, di telepon ketawa. Waktu itu nelponnya pakai, ya ini udah masih CDMA waktu itu. Dia ketawa, kenapa kamu dilihatin pocongan? Lah kok tahu? Ya saya tahu, kelihatan dari sini. Bilang. Dia ketawa, terus saya mencoba bertanya, lah ya kok ada yang wujud pocongan itu ada apa? Maksudnya saya tidak pernah merasa saya menyakiti orang lain atau bermasalah dengan orang lain, tapi kenapa kok saya harus dihantui oleh pocongan itu? Waktu itu beliau cuma bilang, itu dari barang yang kamu rusak, kamu kemarin merusak apa?
saya ceritakan lah yang tentang masalah golok itu yang saya bongkar apa semua dan lain sebagainya dari itu gitu. Terus kok bisa bentuk pocongan? Yang menurut beliau itu jadi pocongan itu sebenarnya itu minta didoakan. Minta Karena didoain. pocongan itu dulu diambil oleh mungkin dukun atau apa, ditanam di situ supaya bisa jadi senjata, diikat di situ. Karena ikatan itu sudah kamu rusak. Tapi kan saya tidak paham, kamu tidak paham cara mendoakan mengembalikan mereka. Wujud terus ngejar ke kamu. Oke. Jadi intinya setelah didoain temannya Mas Indra tadi, setelah itu baru Alhamdulillah udah lah. pocongnya sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada. Semenjak saat itu ya saya kalau tahu pocong biasa Mas. Itu tadi teman-teman sedikit cerita dari Mas Indra, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, tingkatkan iman, terus percaya kepada Tuhan karena kita hidup berdampingan.